faktor-faktor pemicu menjadi wirausaha dapat ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan faktor eksternal yaitu segala faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, menurut ahli yaitu David C. McClellan mengemukakan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship ditentukan oleh motif berprestasi atau achievement. Orang yang berwirausaha dengan tujuan prestasi dan dengan prestasi yang dicapai diharapkan akan memberikan kepuasan pada dirinya. Kemudian yaitu optimisme. Seorang wirausaha selalu harus optimis dan dapat mencapai tujuannya tepat dan sesuai dengan sasarannya untuk memperbaharui tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sikap-sikap nilai. Seorang wirausaha harus memiliki nilai kepribadian yang luhur dan menjadi contoh bagi orang lain. Status kewirausahaan atau entrepreneurial status atau keberhasilan. Seorang wirausaha yang sukses akan dihargai lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat dan menciptakan peluang baru. Menurut Ibnu Sujona dan Rupki menyatakan bahwa proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan atau entrepreneur action merupakan fungsi dari property right atau peer. Seorang akan berusaha bekerja keras sebaik-baiknya pada usaha yang menjadi miliknya. Kemudian kompetensi atau ability. Orang yang mempunyai kompetensi dalam mengerjakan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan mampu menyelesaikan segala pekerjaannya dengan hasil yang terbaik. Kemudian insentif. Nah, harapan memperoleh insentif yang lebih besar menjadi pendorong perilaku seorang wirausaha untuk bekerja. Selanjutnya yaitu external environment. Nah, lingkungan dapat menjadi pemicu berwirausaha seperti ketidakpuasan dalam bekerja pada perusahaan orang lain, kemudian peluang usaha terbuka lebar atau PHK. Nah, menurut J.B. Walker dalam Longinage menyatakan bahwa yang melatar belakangi orang memutuskan untuk menjadi wirausaha adalah kesuksesan tergantung pada usaha mereka sendiri atau locus of control, bukan orang lain. Kemampuan berwirausaha atau entrepreneurial merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitasnya, inovasi, kerja keras, dan keberaniannya menghadapi resiko untuk memperoleh peluang yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syemelda Apriliana. Kali ini saya akan membahas materi kedua, yaitu model proses kewirausahaan. Model proses kewirausahaan terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama fase inovasi. Fase inovasi, kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi dipicu oleh faktor pribadi dan lingkungan. Faktor individu yang mempengaruhi inovasi adalah pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Kemudian fase kedua yaitu fase kejadian pemicu. Setelah inovasi semakin merangsang untuk terus berproses dan timbullah kejadian pemicu. Kejadian pemicu dipengaruhi oleh faktor pribadi, sosiologi, dan lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi kejadian pemicu meliputi locus of control, toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, dan keberanian menghadapi resiko, ketidakpuasan, dan usia. Kemudian fase ketiga yaitu fase implementasi. Setelah ada pemicu, maka dalam implementasinya dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi. Faktor pribadi yang mempengaruhi implementasi terdiri atas visi, komitmen, manajer, pemimpin, dan kewirausahaan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, banker, inkubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Kemudian fase keempat yaitu fase pertumbuhan. Implementasi mendorong pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan dipengaruhi oleh pribadi, organisasi,
dan lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri atas visi, komitmen, manajer, pemimpin, dan kewirausahaan. Faktor organisasi yang mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan meliputi kelompok strategi, struktur, budaya, dan produk. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan terdiri atas pesaing, pelanggan, pemasok, investor, dan banker. Seseorang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang yang tepat menggabungkan nilai-nilai sifat-sifat utama atau pola sikap dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis atau knowledge and practice. Jadi, pedoman-pedoman, pengharapan-pengharapan, dan nilai-nilai baik yang berasal dari pribadi maupun pengharapan-pengharapan dan nilai-nilai baik asal dari pribadi maupun kelompok berpengaruh dalam membentuk perilaku kewirausahaan. Selanjutnya, menurut Sri Sulastri 2008, pengembangan kewirausahaan diawali dari proses sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses inovasi, yaitu faktor yang mendorong terjadinya inovasi, yaitu keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, dan pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu proses pemicu, yaitu faktor yang mendorong seseorang terjun ke dunia bisnis, yaitu adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang ada, terjadinya pemutusan hubungan kerja, keberanian menanggung risiko, dan komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu proses pelaksanaan, yaitu faktor yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis, yang kesiapan mental wirausaha secara total, adanya manajer sebagai pelaksanaan kegiatan, dan adanya visi jauh ke depan untuk mencapai keberhasilan. Mungkin hanya itu materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Dilihat dari prosesnya, Zimmer membagi tahap perkembangan kewirausahaan menjadi dua, yaitu tahap awal dan tahap pertumbuhan. Ciri-cirinya meliputi berdasarkan tujuan dan perencanaan. Pada tahap awal, adanya kesinambungan tujuan dan rencana pokok seperti menciptakan ide-ide pasar. Sementara pada tahap pertumbuhan, yaitu sederhana, efisien, orientasi laba, dan rencana langsung untuk mencapainya. Selanjutnya, berdasarkan sifat atau ciri-ciri kunci personal. Pada tahap awal, memfokuskan pada masa yang akan datang daripada masa sekarang. Usaha-usaha menengah diarahkan untuk jangka panjang. Yang kedua, mengambil risiko yang moderat dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan kegagalan. Ketiga, kapasitas untuk menemukan ide-ide inovatif yang memberikan kepuasan kepada konsumen. Sementara pada tahap pertumbuhan sama dengan tujuan dan perencanaannya. Selanjutnya, berdasarkan sifat untuk desain. Pada tahap awal, struktur pola yang sederhana dan luas dengan jaringan kerja komunikasi yang luas pula secara horizontal. Yang kedua, otoritas pengambilan keputusan yang dimiliki oleh wirausaha. Dan yang terakhir, informal dan sistem kontrol personal. Sementara pada tahap pertumbuhan, struktur yang fungsional dan vertikal. Akan tetapi, saluran komunikasi informasi sering digunakan. Kedua, mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada manajer level 2. Yang terakhir, kuasa formal, yaitu tidak terlalu kompleks atau bekerja sama dalam beroperasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.